Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Baik, memang Alor ini sangat unik sekali. Alor ini daerah yang toleransi umat beragama sangat tinggi. Karena itu tahun 2016 dia mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama sebagai daerah yang memiliki toleransi yang paling tinggi di Indonesia, mendapatkan Harmony Award. Karena itu kami menjaga. Karena itu saya minta yang sudah ada, sudah bagus ini, ya kerukunan sudah bagus ini kita perlu jaga. Karena itu saya mohon untuk teman-teman kita di saudara-saudara kita Islam yang ada di daerah lain, mohon untuk bisa melihat kami yang ada di sini. Di Alor ini yang seperti Bapak Kepala Kantor dengan Bupati Alor tahun lalu tuh menerima hadiah kerukunan umat beragama. Di Alor ini jumlah umat Islam itu sudah 42%. Hampir seimbang dengan umat lain, ya. Jadi dari jumlah itu, kemudian perkembangannya itu begini: pendatang baru dari Sulawesi paling banyak, kemudian dari Jawa. Itu yang menambah sehingga jumlah umat Islam dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Itu satu. Yang kedua, keadaan kerukunan umat beragama seperti tadi kita lewat di Penda itu, orang bangun masjid, pondasi masjid, tapi yang datang Katolik Protestan itu datang membawa bahannya sendiri. Salah satu contoh. Jadi orang gotong royong, tidak ada bilang ini Islam, ini tidak. Mereka berdasarkan keluarga dari dulu. Sebelum Islam itu, sebelum masuk agama Kristen itu, mereka berpatok dari itu. Keluarga, garis keturunan. Kalau di Wahing, itu backing masjid, orang Kristen yang turun jadi panitia. Nanti kalau backing gereja, ada orang Islam yang naik jadi panitia. Kemudian ada di Ilewe, di Batu Putih, Pak. Batu Putih itu orang kakak di waktu masuk agama, karena takut anak-anak tidak baku kenal, maka masjid dikasih nama gereja, gereja dikasih nama masjid. Jadi gerejanya Ismail, masjidnya Yakub. Masjidnya Ishak. Di Batu Putih, di sebelah Mali, Bandar Udara itu, Pak. Jadi kerukunan di sini memang bagus karena dari orang kawin-mawin ini. Orang dari di pedalaman kawin di pantai kawin di atas, sehingga agama ya orang pikir tanggung jawab masing-masing dengan Tuhan. Sementara masih ya kerukunan keluarganya itu tetap berjalan, Pak. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau suka dukanya kita hidup di Timur Muslim ini, kadang begini, Pak. Ukuran kejadian kerusuhan di tanah Jawa itu kami di Indonesia Timur ini terancam, Pak, termasuk di NTT. Itu karena orang yang balas dendam, bikinnya di Jawa, balas dendamnya di Kupang, sehingga kami di sini kadang-kadang terancam. Tapi juga umat Islam itu boleh mendapat ancaman, tapi tidak takut, Pak. Tidak takut bahwa karena orang ini nanti bikin bau, tidak. Karena kita dari keturunan dari sono, kita sudah di orang Alor dan punya Islam, keislaman juga tetap. Kita tidak takut. Hanya itu sering ancaman dulu yang kerusuhan tahun 90-an itu sempat menggoyahkan seluruh NTT itu. Kota Kupang itu lumpuh.